Selamat siang guys. Selamat siang Bapak Ibu. Saya mau buat video ini, video pengalaman saya yang menyedihkan, yang merugikan, membeli asuransi dengan produk yang namanya asuransi ada linknya, link. Saya membeli asuransi ini 11 tahun lalu karena pendekatan personal dari agen asuransi tersebut. Janji-janji agennya itu luar biasa bagus, sangat bagus. Yang dikatakan bahwa uang kembali sama dengan berinvestasi, sama dengan menabung. Itu yang dijanjikan oleh agen asuransi P. Pro belakangnya ada bla 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 L. Itu dijanjikan ke saya. Waktu itu sebenarnya saya nggak ingin beli asuransi karena saya waktu itu dari perusahaan saya kerja, perusahaan Swiss di supply chain company, yaitu saya mendapatkan asuransi kesehatan. Saya ada kartunya, asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Cuma agen ini begitu mendekati, begitu merayu, juga mendekati istri saya agar saya membeli asuransi, dan kemudian agen ini juga kita kenal baik, orang tuanya kita kenal baik, dan dijanjikan seperti itu, uang akan kembali utuh. Jadi kalau saya bayar preminya 500.000 per bulan selama 10 tahun, itu uang akan kembali utuh. Berarti kan 60 juta itu dalam 10 tahun. Nanti ditambah dengan bunga, ditambah juga dengan biaya investasi, ada hasil investasi. Itu dijanjikan ke saya. Dan saya beli 2 asuransi di tahun yang sama, di bulan yang berbeda. Cara menjanjikannya kedua agen itu sama persis, tidak ada bedanya, bahwa uang semua akan kembali utuh, kemudian ada nilai investasinya yang dikasih ke kita. Istilahnya pokoknya tidak akan rugi. Kalau kita kasih jutaan bisa kembali sampai ratusan juta seperti itu. Bahkan sebagai plusnya itu di cover lagi untuk kesehatan dan juga jiwa. Itu yang dijanjikan sama agen asuransi. Terus kemudian ketika sudah 10 tahun saya bayar, kok jadi berbeda gitu loh. Kok katanya uang itu gak kembali. Bahkan dibilang hanya 50%, mungkin gak sampai 50% yang kembali. Dengan alasannya macam-macam yang tidak saya mengerti dan tidak dijelaskan dari awal. Dari awal pasti menguntungkan, kalau di akhir menjadi merugikan. Bahkan kalau saya tidak tutup, maksud saya kalau saya tidak lanjutkan, tidak bayar lagi setiap bulan, itu uangnya bisa hangus, bisa habis. Padahal janjinya katanya saya cukup bayar 10 tahun. Habis itu tidak perlu bayar lagi, alias gratis sampai saya berumur 99 tahun. Nah, ini bagaimana nih perusahaan asuransi? Kenapa menjualnya salah gitu? Kenapa menjual janji-janji manis tapi saya dirugikan? Gimana? Katanya proteksi. Asuransi itu proteksi. Kok uang saya diambil hampir 50%? Itu bukan proteksi kan namanya itu. Apa? Kalau uang udah ambil orang itu namanya proteksi? Enggak lah. Itu seperti perampokan itu. Uang saya diambil, orang dijanjikan berlipat kali ganda, kok malah dipotong. Gede lagi. Saya cuma dapat berapa itu? Masih dari satu asuransi saya store 60 juta, saya masih rugi 32 juta. Asuransi yang pertama, belum asuransi yang kedua. Terus gimana? Masa kami juga disalahkan bahwa kami tidak baca polis, orang polisnya juga kami terima terlambat. Waktu pendekatan ke kami, waktu approach kami tidak menggunakan polis, tidak membawa polis. Yang dibawa hanya ilustrasi. Sekarang katanya ilustrasi itu hanya ilustrasi, tidak ada artinya. Lah gimana? Dijelaskan ilustrasi, tapi yang dikasih yang lain. Kok jadi berbeda gitu. Saya merasa dibohongi saya. Dan kayaknya banyak gitu loh. Kalau saya kena satu asuransi 32 juta, hampir satu lagi itu hampir 20 juta, saya rugi hampir 52 juta lebih. Baru sendirian loh saya. Teman saya ada yang rugi 230 juta yang dari Sukabumi.
Ada yang dari Medan yang 60 juta, ada yang dari Jogja itu 52 juta, ada juga yang dari Surabaya itu hampir 20 sekian juta. Itu baru 4 orang. Gimana yang lainnya? Karena ternyata banyak juga yang diam karena merasa malu seperti dibohongi, atau merasa malu karena dia nggak ngerti. Iya, bagaimana saya bisa ngerti asuransi kalau kalian sebagai agen tidak menjelaskan dengan baik kepada saya? Kenapa sekarang kami dibilang bahwa kami tidak berpendidikan? Masa sih tidak berpendidikan? Ya? Jadi agen menjual janji-janji manis, tapi faktanya pahit semua. Agen menjanjikan janji-janji surga, tapi kenyataannya uang kami yang dikuras. Itu kan uang halal kami kerja keras untuk membayar setiap bulan. Kenapa diambil begitu saja? Terus di mana tanggung jawab perusahaan? Tidak ada, katanya itu tanggung jawab daripada agen. Padahal kami membeli polis itu karena agenmu yang datang ke kita. Bukan karena kita ingin beli, enggak, cuma dirayu-rayu menggunakan keluarga sendiri. Kalau kalian perusahaan besar seharusnya bertanggung jawab dong sebagai manajemen. Saya pernah di global company, perusahaan global. Kalau saya nggak bisa atasi, saya tanya ke atasan saya, bahkan ke CEO. Because this responsibility of CEO for whole Indonesia. Ya, CEO di Indonesia. Enggak dong, jangan mau hanya uangnya saja. Ketika ada masalah, cuci tangan. Jawab email saya hanya maaf, maaf. Emang kembali uang dengan kata maaf? Enggak lah. Kembalikan uang saya, itu kok yang dijanjikan agenmu. Saya bukan merampok Anda, bukan. Anda yang merampok saya. Agenmu yang bilang uang kembali berlipat kali ganda, kok malah berkurang? Di mana logikanya gitu loh? Kembalikan uang kami. Kami banyak menjadi korban ini. Kenapa dijualnya salah? Kenapa menjanji kalau memang benar rugi, kasih tahu dong bahwa itu bisa ada rugi. Ini nggak dikasih tahu. Semuanya janji-janji manis. Kalau ada orang membeli sesuatu dari satu toko, umpamanya ada yang penjual dibeli jamnya dibilang asli, ternyata jamnya itu bukan asli tapi imitasi. Siapa yang tanggung jawab? Apakah hanya penjual itu? Enggak dong, yang punya toko yang harus menggantinya, bukan agennya aja. Berarti kalian tidak kapabel untuk mentraining agen. Kalau kalian tidak kapabel, terus siapa yang salah? Kami yang menanggung ketidakkapabelanmu, kami yang menanggung ketidakbecusanmu. Enggak dong. Tolong ini pemerintah perhatikan ini. Ya, sudah banyak kami yang menjadi korban. Pemerintah, bagian-bagian terkait lah, apa itu OJK kah, keuangan kah, atau apa itu. Karena kami korban. Kita udah mengadu ke beberapa orang, tapi ternyata banyak yang menjadi korban. Jadi jangan ada korban baru lagi gitu loh. Jangan ditipu-tipu lagi. Kita dibohong, benar dibohongi. Ini asli dibohongi. 11 tahun lalu ada saksinya, istri saya. Kenapa sekarang kok bilang enggak ngomong begitu? Sekarang tiba-tiba agennya seperti lupa apa yang dia katakan. Tiba-tiba tidak ingat lagi, padahal pendidikan tinggi gitu, tapi tidak diingat lagi apa yang diucapkan. Semua lupa. Sekarang kita udah ambil uangnya, cuma dari 120 juta cuma kembali cuma 50 sekian juta. Di mana tanggung jawab kalian? Saya tahu kalau secara hukum mungkin kalian kuat karena kalian punya dana, kalian punya uang, kalian punya power. Bahkan di balik kalian mungkin ada orang-orang kuat. Ya, tapi jangan dipermainkan karena kita rakyat kecil, jangan dipermainkan. Ya. Saya udah kirim email ke CEO di London, tapi jawabannya dari Jakarta datangnya. CEO P, saya udah kirim ke London, tapi jawabannya dari Jakarta. Dan saya akan perjuangkan uang saya sampai kapanpun. Dan saya akan sehat melakukannya, karena itu saya dibohongi. Kalau penipu kalian dibohongi, agen kalian yang menipu, harusnya kalian penjarakan yang menipu. Jangan kami yang disalahkan. Jangan kami udah jadi customer, udah jadi nasabah yang dibohongi, kami lagi yang disalahkan. Lah, uang yang terima siapa? Uang terima perusahaan kok kami yang disalahkan? Uang itu uang kami, hasil kerja keras kami, hasil keringat kami. Kenapa kami yang disalahkan? Tolong anggota dewan atau pihak-pihak yang berkepentingan, tolong kami, masyarakat umum, masyarakat biasa, membutuhkan keadilan. Seperti yang dijanjikan agen uang kembali, minta uang kami dikembalikan ke kami. Jangan kalian yang ambil uang kami.
Karena janji agen nggak ada begitu. Nggak ada dibilang ditahan uang, nggak ada. Agen mau bilang uang kembali kok utuh. Bahkan ada nilai-nilai tambahnya. Kenapa sekarang diambil? Berarti agenmu bohong. Agenmu bohong, siapa yang tanggung jawab? Masa kami tanggung jawab terhadap agenmu? Kalian dong tanggung jawab. Kembalikan uang kami. Saya bilang asuransi P. Ya, ini saya masih pegang ini kopinya. Kembalikan. Itu untuk uang sekolah anak saya yang bungsu. Jangan kalian batasi, jangan kalian hambat pendidikan anak saya gara dana yang kalian tahan itu. Kembalikan ke saya. Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, Pak Menteri, Pak Dewan-Dewan, saya tahu kalian punya power untuk ini, punya kebijakan untuk yang seperti ini. Karena sudah banyak yang menjerit, sudah banyak yang berteriak, dibohongi, tidak sesuai janji. Janji manis ternyata pahit. Aturan untung, totonya jadi buntung. Tolong diperhatikan, kami korban asuransi. Ada beberapa teman kami juga yang sudah kena, bahkan ada yang dibawa pengacara sama agen. Karena agen foya-foya lah, lihat agen kan jalan-jalan ke luar negeri. Agen kan makan tidur di hotel bintang 5. Banyak seperti itu. Uang dari mana itu? Dari premi kan?